semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dir Junior. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Silakan Tommy, pertanyaannya apa? Sebelumnya saya minta maaf ya, minta maaf dulu sebelumnya kita buat Mbak Mihana ya, dan teman-teman kita yang ada di bawah. Sebelumnya saya mau nanya, dan saya mau saran lah. Yang pertama saya bertanya itu tentang Tuhan Yesus itu katanya itu menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya, ya kan? Betul. Pertanyaannya, Tuhan Yesus itu manusia atau bukan sih? Yang pertama. Kan abang sudah bilang yang Tuhan. Kedua, ya, yang pertama. Ini yang pertama bang, maaf. Yang kedua, Tuhan Yesus itu dulu, emang manusia. Bang, satu-satu dulu. Nggak apa-apa dilanjutkan, nggak apa-apa dilanjutkan pertanyaan satu lagi toh. Karena Nggak, udah, kan kalau memang manusia pertanyaan katanya. keduanya, iya, pertanyaan keduanya itu kan berhubungan dengan pertanyaan pertama, betul? Iya kan? Jadi begini. Pertanyaan kedua abang kan berhubungan dengan pertanyaan pertama kan? Iya, tapi begini bang. Bentar bang, saya ngomong dulu bang. Saya bertanya dulu ya. Jadi begini bang ya. Jadi kalau emang Yesus itu manusia, bang, dia Tuhan. Iya Tuhan. Tuhan Yesus itu. Sekarang gini bang. Kalau yang dia menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Ya bang. Jadi pertanyaan saya bang, kenapa bang? Tuhan itu kan hebat. Berarti dia bisa menciptakan langit dan bumi bang. Kenapa dia bisa di masa? Kenapa dia menyerahkan diri dan bisa berdarah bang? Sedangkan dia itu hebat bisa menciptakan langit dan bumi. Kenapa dia harus sama-sama manusia gitu? Sedangkan yang memaku dia, disalib, yang menyalib dia itu manusia. Tapi kan dia menciptakan alam dan bumi. Iya. Jadi nggak apa-apa bang, karena abang kan Islam ya. Jadi standar yang abang pakai di agama abang memang berbeda dengan standar yang kami pakai di agama Kristen. Jadi ya, bang, bagi abangnya Tuhan itu ya, Tuhan itu tidak pernah menampakkan wujudnya. Standar di agama abang. Tapi standar di kami Kristen bang, Tuhan kami nyata bang. Ya. Dan menampakkan wujudnya. Nah, jadi gini dia bang. Dalam Lukas 2 ayat 11 ya, itu malaikat turun dari sorga bang. Pada saat kelahiran Tuhan Yesus itu, malaikat turun dari sorga dan berkata kepada gembala-gembala di Efrata, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu Tuhan bang, bukan manusia. Tuhan. Bang. Nah, di dalam agama Islam, ya saya rasa juga semua sama. Kalau dalam hal ini, itu malaikat bisa bohong nggak di agama abang? Abang? Malaikat bisa bohong nggak di agama abang? Nggak ada bang, nggak ada malaikat. Nggak bisa kan? Iya, nggak apa-apa. Ya. Nah itu dia bang. Ini malaikat sendiri yang memvalidasi. Dan di ayat 13-nya bang, ya di ayat Lukas 2 ayat 11, Sebentar bang, sebentar ya. Di ayat 13-nya, malaikat dan bala tentara surga menyembah Tuhan itu bang. Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua bang, gini. Sebagai bukti validasi, jadi bang, menurut kami Kristen, yang menciptakan semesta ini kan Tuhan Yesus. Nah menurut abang yang agama Islam, yang menciptakan semesta ini kan Allah. Ya kan bang? Iya benar. Nah menurut orang Hindu yang menciptakan semesta ini kan Sang Hyang Widi. Beda-beda bang. Jadi kalau belum lagi Buddha dan aliran kepercayaan. Jadi kalau boleh saya katakan bang, itu kan hanya klaim bang. Klaim setiap agama. Bang, menurut agamanya. Sebentar. Betul. Ya. Klaim setiap agama. Tetapi bang, siapa yang bisa menunjukkan bukti dari sebuah klaim itu, itulah kebenaran. Kalau saya tanya kepada abang, ya, apa buktinya yang abang bisa hadirkan di tempat ini bang, bahwa yang menciptakan semesta ini adalah Allah?
Abang hadirkan Jadi, bukti yang tidak bisa Jadi, Bang. dibuktikan oleh agama lain. Itu baru Oke keren. bang, oke bang. Sekarang gini bang. Sekarang abang bertanya sama saya. Sedangkan pertanyaan saya sedangkan pertanyaan saya itu abang belum jawab. Apa yang saya tanyakan lain yang abang jawab. Karena yang saya tanyakan itu bang, begini. Ini saya nggak mau berdebat ya bang masalah debat agama karena saya kan di sini saya menyampaikan pertanyaan. Tenang saya aja mau bang, ngasih saran. jangan panik, tenang aja brother. Tenang. Saya nggak panik bang, cuma gini bang, saya menanyakan sesuatu itu tapi yang abang jawab itu lain. Yang saya tanya A, abang jawab B. Yang saya tanya bang, Oh no, Tuhan Yesus abang kan itu tanya. Ya, Tuhan dengar, Bang. kan, Tuhan Yesus dan itu saya kasih menciptakan tahu langit kan dan bumi. jawabannya. Ya benar. Iya. Tuhan Yesus kan menciptakan langit dan Benar. bumi beserta isi Betul. alamnya. Yang ku pertanyakan itu Betul. bang, kalau emang Tuhan Yesus berarti kan Tuhan Yesus itu hebat bang, bisa menciptakan langit dan bumi ya kan? Iya dong. Kenapa dia disalib dengan manusia? Dan kenapa dia berdarah bang? Oke, iya makanya kan saya sudah bilang tadi bang, di awal saya mengucapkan kan saya sudah disclaimer, karena abang Islam, standar di agama abangnya Allah itu ya tidak bisa mewujudkan dirinya, memperlihatkan dirinya bang. Standar di agama abang berbeda dengan di agama kami bang. Tuhan kami itu maha kuasa bang, Tuhan Yesus itu, ya dia adalah Tuhan yang maha kuasa, maha besar dan maha segalanya, yang bisa menjadi apa saja, bisa menjadi berapa saja, dan bisa melakukan apa saja. Oke, brother. Nah, karena cintanya yang begitu besar akan dunia ini dan kita manusia, bang, agar tidak binasa, sehingga dia rela turun ke dunia ini. Yang eksistensinya adalah roh, keberadaannya roh dalam Kejadian 1 ayat 1, bang, ya berinkarne. Pahami teman-teman, bukan reinkarne, inkarne, dari yang roh menjadi daging, menjadi terlihat, dari yang tidak terlihat menjadi terlihat, dari yang transenden menjadi imanen, sesuai dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, dia Ya, benar. datang dalam wujudnya, ya bang, yang bisa dilihat oleh semua orang. Ya, Oke. supaya apa? Karena tujuannya ya untuk memperdamaikan manusia agar tidak binasa. Ya. Nah, kenapa dia bang bisa mati, bahkan bukan hanya bisa berdarah, dia juga bisa mati. Kenapa bang? Karena ya bang, dia memberikan dirinya. Dalam Yohanes 10 ayat 18. Ya, tidak ada yang bisa membunuh Tuhan karena dia Tuhan yang maha kuasa. Tetapi dalam Yohanes 10 ayat 18 dikatakannya, tidak ada yang berkuasa mengambilnya daripadaku, karena dialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Dan Oke, karena sekarang gini, dia Bang. Tuhan yang maha kuasa, sebentar ya. Karena dia Tuhan yang maha kuasa, setelah dia meletakkan dirinya pada kematian itu bang, untuk menebus manusia, dia bangkit bang. Belum ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus bang. Ya, Ya, oke bang. dia Jadi gini, Bang. bangkit dari kematian, menaklukkan maut itu. Nah, kalau Jadi- boleh saya tanya kepada Oke, siap. abang, sebentar ya. Kalau boleh saya tanya, Allah maha kuasa atau tidak bang? Allah itu maha kuasa bang, maha Maha segala-galanya. kuasa, keren. Apakah Allah pernah menyatakan dirinya bang? Allah itu bang menyatakan dirinya itu tidak akan pernah bang, kecuali sama orang-orang yang Tidak beriman. pernah. Bang, Artinya bang, dengar, gini. Bang. Dengar dulu bang. saya Sebentar. ngomong. Artinya Maka kalau itu, Bang. dia tidak pernah menyatakan dirinya atau tidak bisa menyatakan dirinya, berarti dia tidak maha dong bang. Karena Bang, ada begini, satu Bang. hal Bang. yang tidak bisa Dengar dilakukannya, dulu, Bang. betul? Bang, tadi kan abang udah Iya, ngomong kan? nih, dengar saya ngomong ya. Ah. Jadi gini bang, di surah Al-Quran bang, ya bang, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bahasa Indonesia aja bang. Bahasa Iya, Indonesia saja. yang artinya bang, demi masa manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Jadi bang, Allah itu maha kuasa kecuali orang-orang yang rugi bang. Tapi Allah itu maha pengetahuan dan maha penyayang dan maha segala-galanya pada orang-orang yang beriman kepadanya dan ingat kepadanya, puji syukurnya bang. Dan sekarang gini bang, saya kan gini, Hubungannya Bang. apa, Bang? Maaf bang, maaf. Hubungannya dengan maha Bang. kuasa apa bang? Bang, yang dibilang maha kuasa itu bang, begini bang ya. Kayak mana bang? Berarti bang, contoh nih, maaf nih, saya orang contoh nih, saya bukan merasa saya orang beriman itu mengerjakan ibadah saya, melakukan ibadah
gimana sih ajaran saya menurut agama Islam gimana sih. Jadi bang, itu namanya bang, semakin saya dekat sama Allah, semakin maha Allah itu bang datang kepada saya, menjamin hidup saya. Ya, apa bukti dia maha kuasa, Bang? Bang, itu yang saya tanya. Bang, yang kamu tanya. Bang, maha kuasa yang dikatakan apa tuh? Allah itu menciptakan langit dan bumi berserta isi alam, bang. Apa buktinya, Bang? Allah yang menciptakan bumi. Buktinya, bang, sampai sekarang bang, saya dikasih kehidupan dan sampai sekarang saya dikasih rezeki, sehingga bang di dunia ini bang dijanjikan tidak ada makhluk yang akan kelaparan dan dijanjikan kemewahan bang. Contoh ini dikasih namanya tuh penghasilan, sehingga bang manusia itu bisa hidup. Itu bukti bang, alam ini bukti. Bang, sorry bang, saya sorry, saya Kristen bang. Yang membuat saya hidup bang bukan Allah bang, tapi Tuhan Yesus. Paham ya bang? Bukan Allah bang. Saya tidak percaya kepada Allah SBT. Oke, sekarang gini bang, kan gini bang. Jadi itu kan klaim, brother. Nah, apa buktinya? Bukti, brother, bukti ya yang bisa kau hadirkan ke tempat ini ya, yang tidak bisa dihadirkan oleh agama lain dan kitab lain. Itu baru keren. Kalau klaim tanpa bukti hanyalah sebuah halusinasi, brother. Benar, bang. Nah, gini, bang, apa bukti kemahakuasaan Allah? Itu yang saya tanya. Abang malah muter-muter, nggak menjawab. Sekarang gini, boleh saya ngomong ya? Jadi gini bang. Dari tadi kan abang udah ngomong. Saya nggak. Jadi gini bang, saya nggak mau terlalu banyak ngomong ya bang ya. Jadi intinya gini bang. Tapi kan abang sudah banyak ngomong bang. Bang, abang udah banyak ngomong dari tadi. Saya mau ngomong sebentar bang. Iya. Kan abang bilang abang tidak banyak ngomong. Faktanya abang sudah banyak ngomong dari tadi. Sekarang saya mau ngomong. Iya kan? Karena gini bang. Iya. Yang saya mau tanya, ingin saya tadi bang, saya ini mengasih saran juga masalah di apa sini, bukti kemahakuasaan Allah bang? Bang, abang kok gimana ya? Abang mau debat, tapi abang nggak bisa menerima orang. Bukan, saya tanya, apa bukti kemahakuasaan Allah? Silakan, brother, jangan muter-muter. Bang, maha kuasa Allah itu bang banyak bermacam-macam yang kita hidupi, yang apa kita itu bang? Banyak ya. Ingat teman-teman, banyak. Bang, satu aja bang, saya minta. Nggak usah banyak bang, satu aja. Iya, napas ini bang yang diberikan Allah ini bang, ini bang nikmat bang, ini maha kuasa bang. Begini saja, satu saja pertanyaan saya. Kalau memang benar bahwa Allah yang menciptakan manusia, kenapa manusia bernapas lewat hidung? Silakan. Sekarang begini kak, makanya itu Allah itu menciptakan namanya tuh manusia itu diciptakanlah manusia, yaitu berupa banyak kak ya, di dalam tubuh kita yang berbentuk paru-paru, ginjal dan segala-galanya itu untuk ada kegunaannya kak. Di setiap organ-organ kita ada kegunaan. Pakai data di dalam Alkitab, pakai data dalam Quranmu, saudaraku. Mohon maaf, mohon izin, tolong pakai data dalam Quranmu. Kenapa manusia bernafas lewat hidung? Sekarang gini kak, saya minta ke sarannya, karena saya kasih datanya dulu bang. Di mana tertulis bang? Yang abang omongkan. Dengar dulu. Iya, di mana tertulis bang? Ya saya lagi ngomong. Iya, yang abang ngomong. Ngotot aja. Bang, saya bang, Tommy Saputra bang ya. Banyak kali orang Islam naik ke atas sini bang, bertakiyah bang tanpa data. Bang, saya bang nggak tahu di mana ayatnya. Ustadz aja lupa. Saya bang, saya di sini nggak mau debat, cuma semua kasih saran sama kalian. Tadi kan saya bilang, makanya dengar dulu saya ngomong. Jadi gini bang, kasih dulu ayatnya di mana bang? Ayatnya. Kenapa manusia bernapas lewat hidung? Ditanya kami kana. Ada nggak datanya dalam Quranmu? Sekarang kutanya, kenapa abang berak lewat pantat? Kalau emang Yesus hebat. Udah masuk angin ya. Sekarang gini bang, aku mau ngasih saran bang sama abang, mau ngasih saran sama Mbak Mikana. Sekarang gini, kita nggak usah bahas itu dulu. Saya mau kasih saran dulu lah ya. Kasih saran ini. Jangan kabur kemana. Begini saja saudaraku, sebelum kamu, karena gini kan, tadi juga Ito Living bertanya, apa yang bisa kau hadirkan di sini? Bahwa Allahmu itu yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta, termasuk manusia, yang tak bisa diklaim oleh agama manapun. Nah, satu saja pertanyaan saya, belum lagi yang lain ya kan. Manusia diciptakan masa keberapa, siapa manusia pertama, siapa nama istri Adam, ya kan? Sampai hari ini belum ada satupun muslim yang bisa jawab. Nah, pertanyaan saya begini. Tadi kalau kamu bernapas lewat hidung, nah akhirnya teringat saya nih.
Oke. Ya, Sekarang gini langsung ya, saya sekarang gini tanyakan ya. saja. Oke. Sekarang gini aja. Bentar. Sekarang gini, Ini sekarang gimana gini. sih? Gini nggak? Tommy, Dulu bang, tenang. Jangan Tenang panik, dulu, Bang. tenang dulu. Jangan panik bang. Begini Tenang saja. aja, tenang. Tolong kasih data di dalam kitab saudara, kenapa manusia bernapas lewat hidung? Kan gini, saya jawab ya. Bukti bahwa Allah itu yang menciptakan manusia gitu loh. Yang Udah. menciptakan nafas di dalam kehidupan manusia. Udah. Ah, Jadi begini ya. silakan. Biar kalian dengar baik-baik ya. Dan secara logika dan secara ilmiah dan secara Al-Quran, Allah itu menciptakan berpasang-pasangan dan Allah itu menciptakan semua itu udah berbentuk-bentuk. Yang ditanya hidung bang, bukan pasangan Dengar yang dulu. ditanya. Iya, Bang. kenapa Hidung. manusia bernapas lewat hidung? Bukti sebagai Ya, makanya, Allahmu yang dengan menciptakan dulu nafas di ngomong, dalam kehidupan manusia. Iya kan aku belum habis ngomong kan. Ah, silakan. Jadi Biarin aja itu makanya living itu dulu. dengar dulu. Kita nggak usah tertawain dia, nanti dibilang orang kita nggak menghargai dia. Silakan. Iya, saya Nanti kalau ada Ya yang kan yang ditanya, soalnya kan yang ditanya bernapas lewat hidung, bukan manusia berpasang-pasangan. makanya, Bang. Jangan jaga Dijawab, sembung. Bang. Dengar dulu Bang, saya ngomong Bang, baru Abang baru Iya ngomong. bang, ku dengar Cari bang. juga nih, Bang. Tapi yang saya YouTuber juga Bang. jawabannya bang yang Bukan benar apa lah saya. bang, yang nyambung. bagus, makanya kita itu, Bang. kita support, kita dukung YouTuber Tommy ya. Support, Oh, dukung. Saya lagi ngomong Bang. Ya, kita support. Jangan lupa di follow Tommy Di Kun sini Bang, Fayakun. saya Bang, di sini saya Bang nggak mau debat kan saya bilang saya mau ngasih saran Bang. Kenapa? Coba bang, di mana Bang, datanya saling bang? membutuhkan di Kenapa luar sana, manusia Bang. bernapas lewat hidung bang? Yuk, Bang, Iya. ini Bang, saya dalam jawab. Quran abang. Silakan. Bang, saya jawab, Sebagai Bang, ya. bukti bahwa Allah yang menciptakan Bang, nafas di dalam kehidupan Kalau manusia. saya pakai baca surah Al-Quran, abang nggak ngerti. Jadi abang minta daripada artinya. Yang artinya gini bang. Enggak, tertulis Allah di itu, mana, Bang? Dengar bang ya, saya ngomong. Ini saya ngomong baik-baik. Iya. Bang, dengar. Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Ada yang namanya itu bang, hitam dan putih. Dengar saya ngomong dulu sampai habis. Dan ada yang namanya itu tinggi dan pendek. Dan Allah itu bang udah menciptakan itu semua itu bang udah disempurnain jalannya itu bang. Contoh nih menciptakan ginjal untuknya ini, menciptakan paru-paru untuk ini supaya apa bang? Semua itu bang ini ibaratnya bang, abang menciptakan suatu motor ini nggak usah jauh-jauh bang, abang menciptakan motor gimana sih? Bang yang supaya ditanya kita hidung masuk? bang, hidung. Sama Oke, bang. Bang. Itu udah Oke. bang, sebelum kita menciptakan sesuatu bang, itu harus pikir dulu bang. Oh ini jalannya air, ini jalannya itu. Ya udah, bagaimana proses penciptaan manusia di dalam kitab kalian? Oke. Proses penciptaan manusia di dalam kita. Pertama itu manusia itu datang daripada air hina. Pertama. Oh. Dari air hina, itu air mani. Jadi manusia itu manusia pertama itu berasal dari air hina. Dari air hina kak. Oh, dari air hina. Di mana tertulis bang? Di mana tertulis Dan- bang? Ada itu memang dari air hina. Ada, dari Oh, jadi air berarti manusia itu berasal dari berarti manusia pertama itu dari air yang hina ya? Jadi gini kak. Ah. Oh, makanya itu kak dibilang juga kak, nggak ada manusia itu yang di muka bumi itu tidak ada melakukan kesalahan dan tidak luput daripada dosa. Ingat, karena manusia itu sekaya-kaya manusia, sepintar-pintar manusia itu tidak luput daripada dosa dan kesalahan karena Nggak dia ada hidup yang dari- Islam dari yang agak hari pintar hina. yang bisa naik, teman-teman. Bentar. Jadi begini. Jadi saya- Adam itu tercipta dari air yang hina. bukan, kalau Adam dan Hawa itu kak beda. Oh, Beda sama Hawa. manusia yang sekarang. Karena beda di abadnya itu udah beda. Kalau Adam dan Hawa itu diciptakan kak oleh Allah. Itu dari gumpalan kak. Gumpalan Sebelum Adam apa? diciptakan Dari gumpalan apa? kak dari gumpalan tanah dan darah. gumpalan Dan tanah. ditiupkanlah jasad ruh kepada Adam dan Hawa. Oh, Maka diturunkanlah. dalam Quran itu ditulis itu bang, dalam Quran. Dari Jadi gumpalan tanah dan gumpalan darah. Ini darah siapa ini diambil ini? Jadi gini bang, jadi begini. Adam dan Hawa diciptakan dari gumpalan tanah dan gumpalan darah. Ya satu-satu dulu saudaraku. Nah, darah siapa yang diambil oleh Allah ini? Darah siapa? Jadi gini, bang. Kalau mau tanya detail, begini aja, nggak usah terlalu jauh ya. Nggak usah terlalu jauh, karena debat di sosmed ini tidak akan pernah Bukan menggunakan debat, satu sama Bang. lain. Kami Jadi, mau belajar saya, ini, Bang. Mau belajar. Tomita Putra, bang, datang malam ini ke rumah abang. Saya bawa kita ke debat, tapi saya di sini bang cuma kasih saran. Saya kasih saran bang. Contoh nih, ini contoh. Kenapa saya kasih saran? Banyak anak-anak juga di Bang sana- yang di sana, ditanya bang darah siapa Dengar- bang? dengar Hidung dulu, juga saya belum ngomong. tahu hidung siapa tadi.
Ya, sekarang darah juga abang lari kemana-mana. Yang ditanya darah, itu darah siapa bang? Bang, jadi Adam gini, diciptakan dari gumpalan tanah dan darah, abang bilang. Ya, dari gumpalan tanah dan gumpalan darah. Terus ini gumpalan darah siapa ini diambil oleh Allah? Ah, itu bang. Jadi gini bang. Apakah Allah Jadi punya gini, darah? Bang, nggak usah terlalu ribet bang, karena debat di sini bang, makanya. Enggak, jawab dulu bang. Jangan belit-belut bang. Jangan karena abang nggak tahu, abang coba bertakiyah. Bang, darah siapa bang? Coba jawab. Oke, kayaknya nggak bisa jawab dia itu. Nah, sekarang begini, di mana tertulis nama Hawa dalam kitabmu? Kenapa kamu bilang Allah itu menciptakan Adam dan Hawa? Emang di mana tertulis nama Hawa dalam kitabmu, saudaraku? Sekarang gini kak. Oh, jadi yang menciptakan Hawa Allah bang? Yang menciptakan sekarang gini, kalau memang mau debat, aku bukan ustadz, aku bukan kiai, tapi kak, kalau bukan mengguru-guru ya. Tapi yang nanya siapa bang? Siapa bang yang nanya? Abang ustadz atau enggak? Kan nggak ada saya tanya bang. Aku lagi ngomong. Mulai emosi. Bang. Aduh Tuhan. Saya lagi ngomong bang. Saya record nih bang. Bang, darah siapa itu bang? Silakan bang. Bang, sekarang saya lagi ngomong. Iya silakan teman-teman yang di bawah silakan rekam ya, supaya kita saksikan bagaimana Tommy kun fayakun ya bertakiyah. Darah siapa itu bang? Saya bukan bertakiyah bang, makanya saya buka dari pertama kali bang. Sekarang gini, di mana bang? Di mana tertulis bang? Itu darah siapa? Bang. Silakan bang. Bang, jangan lari, aku jangan bisa kabur. Itu semua bang. Iya bang. Makanya coba bang, coba. Jelaskan. Kalau bisa mau bang. menjelaskan itu semua. Jadi gini bang. Coba bang. Dalam agama simpel kami, aja bang. Darah siapa? Aku kan mau ngomong, kamu mau jawab. Jadi yang mau jawab kau atau aku? Udah biarin aja dia ngomong itu. Biarin aja dulu dia ngomong 2 menit. Ya silakan ngomong Tommy. Aku mau ngomong kan. Jadi gini bang. Aku mau jawab. Sebelumnya aku jawab dulu ya. Dalam agama kami bang, hukum debat itu haram kecuali orang-orang yang berilmu, paham? Jadi bang, kalau emang abang mau debat, abang undang saya datang ke rumah abang, kemana abang maunya saya undang. Malam ini saya berangkat, saya pesan tiket pesawat. Kalau abang mau, karena bang di sini aja bang, di sini bukan aja. gitu bang. Ngapain? Kalau ngapain abang capek-capek? Mohon nih. Abang itu merasa dalam benar. tunggu. Dalam Islam itu debat itu haram kecuali orang-orang yang berilmu. Makanya itu. Berarti bisa debat dong. Berarti bisa debat dong. Gimana sih? Bang, sekarang gini bang. Berapa orang yang kerja bang? Sekarang bang. Ngapain kamu harus pesan tiket untuk ke rumah itu living, menghabiskan banyak biaya dan waktu, ya kan? Di sini aja langsung jawab. Kenapa manusia bernapas lewat hidung? Sebagai bukti Allah menciptakan nafas dalam kehidupan manusia, yang itu yang pertama. Terus di mana tertulis dalam kitabmu itu kata Hawa, ya kan? Yang ketiga, darah siapa yang diambil oleh Allah untuk menciptakan Adam dan Hawa itu? Jadi gini kak. Jadi begini. Nggak usah banyak-banyak, satu itu aja lah. Darah siapa? Itu aja lah. Udah. Nggak usah banyak-banyak bang. Ya? Satu itu aja lah bang. Udah. Darah siapa bang? Sekarang gini. Singkat padat jelas. Oke, saya jawab. Mana wajah bang? Mana wajah bang? Ya itu wajah itu living. Ini bang. Ini bang. Ini kulit bang. Ini kulit. Kalau abang mana wajah abang? Yang bilang itu papan apa bang? Kan yang bilang itu batu nggak ada. Abang kalau mau tahu, makanya enggak. bang. Kalau wajah abang mana emang? Abang wajahnya mana? Bang, kalau abang wajahnya mana? Bang, nggak mungkin. Ini kulit. Tapi bang, jadi abang mau ngerti, bang, bukan ini. Abang jadi apa bang? Yang mana wajah abang? Kalau gitu yang mana wajah abang? Bukan, wajah abang yang mana? Saya tanya balik bang. Wajah abang yang mana? Wajahku bang, ini wajahku bang ya. Wajahku ini bukan, tapi seluruh ini bang, itu wajahku bang. Karena wujud kidam bako bang. Abang tahu nggak wujud kidam bako? Berarti kan wajah abang ini juga kan bang? Ini wajah abang kan? Pertanyaan saya lagi nih, wajahmu yang cakep dan ganteng itu. Tunggu itu, darah itu aja dulu. Darah itu darah siapa? Tadi ngalur ngidul kemana-mana, abang mutar, belut. Ilmunya orang-orang ini selalu seperti itu ya. Karena nggak mampu jawab, mulai lari kemana-mana. Ya, belut, asik. Gini aja bang. Begini. Kayak mana bang? Ya. Kami ikuti terus bang. Kemana abang mau bawa kami ikuti bang. Oke, gini bang. Darah siapa itu bang?
Oke bang, udah cukup ngomongnya. Siapkan bodrek teman-teman, karena ini bakal mutar kemana-mana nih. Iya, udah Silakan. cukup ngomongnya. Iya, silakan. Jadi begini bang ya. Kalau orang mau debat bang, itu bang tidak ada Bang, namanya. itu yang saya tanya, darah siapa? Bukan mau debat bang, saya bertanya. Iya. Bentar biar dulu dia ngomong 1 menit. Udah aku jawab tadi bang. Abang mau nanya darah siapa? Ya katakan tanya sama bang. Itu jawabannya bang. Di mana wajah bang? Itu bang. Berarti darah si Liping diambil untuk menciptakan Adam dan Hawa itu. Bang. Beda agama bang. Makanya dengar dulu saya bang ya. Terus kenapa kau arahkan ke wajah si Liping? Jawabannya. Ayolah teman-teman yang muslim, bantulah si Kun Fayakun ini, bantulah saudara kalian seiman ini woi. Ya, coba darah siapa? Coba kalian bantu jawab. Yang teman-teman saya yang muslim, bantu jawab. Ya, bantu jawab dulu si Kun. Udah bingung dia, udah bingung. Tolong bantu kalian dulu. Adam diciptakan dari gumpalan tanah dan darah. Itu darah siapa? Bantu jawab. Dari gumpalan tanah dan gumpalan darah. Coba teman-teman yang muslim, udah kemana dia? Amang. Aduh, mohon maaf ya, tertawa itu nggak dosa ya. Nah, Aduh, luar biasa. tapi saya mau jawab dulu ya teman-teman ya. Inilah bukti validasi bahwa Tuhan Yesus lah yang menciptakan manusia. Kenapa kita bernafas lewat hidung, dan juga kenapa ada nafas di dalam hidup kita ini, dalam tubuh kita ini, yaitu yang tertulis di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wow, haleluya, haleluya. Dan kenapa wajah kita yang cantik, manis, ganteng ya, manusia adalah yang paling mulia, paling indah, paling berakal di antara semua ciptaan. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan Yesus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya yang tertulis di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Wow, haleluya, haleluya. Jadi jelas ya teman-teman ya. Tom Kun Fayakun. Iya, nanti kalau udah dapat jawabannya bang, naik lagi ya bang. Nggak, tanggung tadi saya belajarnya, padahal saya pun mau belajar tadi. Oh alah, harimau ini, aduh. Oke, harimau Sumatera, bisa buka kamera? Ini pasti collection. Malam. Liping. Oke, turun dulu kamu harimau Sumatera. Nih, karena makasih sudah bisa bergabung nih, bisa dinaikin. Ya, sama-sama saudaraku. Ya, kedengaran. Silakan abang. Keren bang Liping, keren. Aku benar-benar. Enggak bang, kami ini cuman hamba bang. Nggak ada yang keren bang, kami cuman hamba Tuhan. Cuman masalahnya saya juga malu sendiri gitu. Banyak orang yang tidak bisa menjawab. Karena pas yang naikin itu hostnya orang-orang yang belum bisa jawab bang. Jadi saya bukan mau bertanya, ini penasaran ini gitu. Jadi pas naikinnya orang yang berkualitas yang bisa menjawab gitu. Jadi saya sebagai orang muslim memang agak malu menyimaknya gitu. Buat Bang Liping keren lah, buat hostnya keren. Saya cuma segitu aja. Oke, terima kasih saudaraku ya. Bukan bang, kami ini bang, sebenarnya gininya bang, pas ya, izin bang. Kami ini bang sebenarnya kan bang, kami hanya ingin bang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi bukan betul. Kami yang keren. Jadi gininya bang, saat ada misalnya orang yang beragama lain bang, ingin bertanya tentang kekristenan dan tentang Tuhan Yesus, kami akan jawab bang.
Iya. Sesulit apapun pertanyaan itu, kami akan coba jawab. Tetapi Bang, yang kami tidak suka saat ada orang yang bukan Kristen, tetapi merasa lebih paham tentang kekristenan itu Bang. Itu saya akan gas Bang. Ya. Gitu dia Bang. Karena hanya gini, itu sajanya Bang. Gini Bang, mungkin saya sebagai Muslim yang tidak begitu memperdalami Kristen, saya memang tidak tahu. Saya Muslim. Muslim sendiri ya belajar gitu ya dengan agama saya. Jadi amaluna amalukum, agamamu agamaku gitu. Memang tapi diskusi ini lebih baik dengan hati yang tenang gitu, biar nyaman gitu. Kalau debat sampai marah-marah saya juga pengen ketawa sendiri. Tapi mungkin Abang belum ada yang naikin, belum ada yang berkualitas gitu. Jadi kan kalau kemarin kan mudah-mudahan ada yang berkualitas. Ya. Bang, makanya kami undang Bang. Kalau ada saudara-saudara saya, ada ustadz atau ulama untuk kami juga bisa belajar bersama-sama untuk naik. Jadi Bang, cuman kemarin Bang ada ustadz yang dari Malaysia Bang. Bertakiah juga Bang, malah dia katanya lupa ayat Quran. Masa ustadz lupa ayat Quran? Ya. Ada ustadz dari Indonesia Bang, bertakiah juga. Ya, mengatakan sesuatu Bang yang tidak ada dalam Quran itu. Jadi Gitu, seperti ini Bang yang saya amati, memang ya maaf Abang itu udah persiapan, udah bisa menggali Islam, hostnya juga sama. Yang ditanya, yang menanyakan itu dia tidak ada persiapan mungkin. Jadi bisanya cuman bisa dengar-dengar dari orang lain gitu. Tapi kalau sama-sama harus belajar ya. Bang, kalau begitu harusnya kan gini Bang. Jadi Bang, kalau begitu kan jadilah orang yang bertanya Bang. Dia bertanya. Setelah kita jelaskan Bang, ya harap dia untuk menerimanya. Jadi gini Bang, harap dia untuk menerimanya. Masalah dia Bang, mau mengerti jawaban kita itu atau tidak, itu kami tidak maksa Bang. Cuman karena dia bertanya, kan Bang, kami jelaskan. Iman kan kitab juga sudah berbeda, iman juga sudah berbeda, ya Bang. Jadi kami kan jelaskan sesuai Alkitab. Sementara yang nanya bukan percaya Alkitab. Nah, tapi Bang gini, jangan setelah kami jelaskan Bang, lalu dia berkata, jawabanmu itu nggak masuk akal. Iya, itu kan harusnya kayak gini, itu Bang. Jadi artinya kan Bang, dia menjadi orang di dalam Alkitab kami Kristen, dia merasa lebih paham, tetapi kita tanya tentang kitabnya sendiri, dia malah gagal paham. Kan aneh Bang, itunya Bang. Oke, tapi terima kasih. Saya nyimak selalu belum ada yang sempurna, masih berputar-putar gitu. Dari nyimak terus masih berputar. Memang bukannya saya Muslim gitu, Muslim sejati. Tapi dengan kelihatannya jawaban mutar-mutar gitu, saya bingung jadinya teh. Jadi gini, aku juga salut ya melihat yang berkualitas. Ya, saya salut melihat Bang Pasti ini ya. Dia objektif dalam menilai. Terima kasih Abang ya. Tetap semangat. Kita ganti dulu yang lain ya. Terima kasih Abangku. Saya salut ya. God bless you. Tepuk tangan buat Pasti Collection yang cakep dan manis.